Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak di kualifikasi Piala Dunia Round 4. Pertandingan ini akan sangat menentukan nasib Indonesia lolos atau tidak ke Piala Dunia. Dan Indonesia sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Arab Saudi. Dua pertemuan terakhir Indonesia dengan Arab Saudi, Indonesia memenangkan satu pertandingan dan satu kali hasil imbang. Jadi statistik Indonesia melawan Arab Saudi di dua pertemuan terakhir, nampaknya Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi. Jadi ini bisa menjadi modal yang bagus untuk Indonesia yang nantinya akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Selain akan menghadapi Arab Saudi, Indonesia juga akan menghadapi Irak. Berbeda ketika menghadapi Arab Saudi, Indonesia ketika menghadapi Irak statistiknya tidak terlalu baik. Bahkan di pertemuan terakhir, Indonesia kalah dari Irak saat itu bermain di kandang Indonesia sendiri. Tapi tentu saja Indonesia yang dulu beda dengan yang sekarang secara skuad, bahkan secara kekuatan. Dan kali ini saya akan membahas peluang lolos tiga tim ini dilihat dari taktikal dan juga kelemahannya, dan kira-kira siapa yang memiliki peluang terbesar untuk lolos ke Piala Dunia. Yuk coba kita ulas. Tiga tim ini memiliki kemiripan taktikal, yang mana tiga tim ini mengedepankan penguasaan bola, baik Indonesia, Arab Saudi, dan juga Irak. Karena memiliki kemiripan dari segi taktikal, maka pertandingan tiga tim ini di kualifikasi Piala Dunia Round 4 akan sangat menarik untuk disaksikan. Indonesia sendiri saat ini diketahui bersama Patrick Kluivert sedang menerapkan taktikal baru, yang mana Indonesia saat ini menggunakan 4 back. Dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan 3 back atau 5 back, kini Indonesia beralih ke 2 back atau 4 back. Jadi tentunya pemain Indonesia akan membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan taktik baru. Tidak hanya Indonesia saja, Irak juga menggunakan pendekatan 4 back atau 2 back ketika menyerang, atau formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Namun tentu berbeda dengan Indonesia. Irak sudah menggunakan sistem 4 back di 4 pertandingan terakhir mereka. Jadi kemungkinan besar pemain Irak sudah mulai beradaptasi dengan sistem 4 back ini. Dan tentunya tidak hanya Indonesia dan Irak saja, Arab Saudi juga menggunakan pendekatan 4 back atau 2 back ketika menyerang. Namun tentunya berbeda dengan Indonesia dan juga Irak yang baru beberapa kali saja menggunakan pendekatan 4 back. Diketahui Arab Saudi sudah menggunakan sistem 4 back ini sebanyak 18 kali, khususnya bersama Hervé Renard. Jadi bisa dikatakan chemistry timnas Arab Saudi menggunakan sistem 4 back ini sudah sangat baik sekali. Namun kelemahannya adalah Hervé Renard suka menggonta-ganti pemain, bahkan sampai dikritik oleh legenda Arab Saudi. Untuk urusan attacking, Indonesia memang belum sepenuhnya matang. Dan di bulan September lalu, Indonesia melakukan FIFA Matchday melawan Lebanon dan juga Jenis Taipei. Dan di pertandingan itu terlihat sekali Indonesia menggunakan taktik false winger. Selain itu, pemain Indonesia juga sering melakukan rotasi atau dynamic possession, dan itu dilakukan oleh Indonesia di dua pertandingan itu. Namun hasilnya kurang memuaskan, khususnya ketika Indonesia menghadapi Lebanon, yang mana saat itu Lebanon bertahan dengan sangat rapi sekali. Selain itu, dengan pendekatan baru ini terlihat sekali di pertandingan itu Indonesia kekurangan variasi attacking. Jadi dengan sistem baru Patrick Kluivert ini, kemungkinan pemain Indonesia akan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Selain itu, Patrick Kluivert juga dituntut untuk menambah variasi attacking, tentunya agar tidak terlihat monoton attacking Indonesia. Selain itu juga untuk membingungkan lawan. Dan untuk attacking Irak kurang lebih mungkin mirip dengan Indonesia. Di bulan September lalu, Irak mengikuti Piala Raja Thailand, yang mana saat itu Irak menghadapi Hong Kong dan juga Thailand. Dan di pertandingan itu jelas sekali Irak menerapkan high press, dan high press ini tentu saja berhasil menyulitkan Thailand. Bahkan saking kesulitannya, di pertandingan ini Thailand sering melakukan long pass, dan long pass ini bertujuan untuk menghindari high press yang dilakukan oleh pemain Irak. Tapi tidak hanya Thailand saja nih yang melakukan long pass. Irak juga di pertandingan ini beberapa kali melakukan long pass untuk memanfaatkan second ball, dan itu dilakukan karena pemain Thailand sering memasang blok 4-2, dan blok 4-2 itu seringkali membuat attacking Irak stuck, sehingga tidak ada pilihan lain. Di pertandingan ini pemain Irak sesekali melakukan long pass untuk memanfaatkan second ball.
Selain itu, di pertandingan ini juga ketepatan pemain Irak menggunakan taktik false nine, yang mana pemain Irak akan melakukan build up untuk menarik pemain Thailand, dan setelah pertahanan Thailand sedikit terbuka, pemain nomor 9 Irak akan turun invert ke bawah untuk menerima bola. Namun di pertandingan ini terlihat jelas taktik false nine Irak mengalami kegagalan karena bisa dibaca oleh pemain Thailand, dan terlihat pemain Irak beberapa kali menggunakan taktik false nine ini, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Itu artinya taktik false nine Irak ini belum berjalan dengan baik, tapi itu wajar saja karena bagaimana juga Graham Arnold baru menjalani 4 pertandingan bersama timnas Irak. Jadi kurang lebih Irak dan Indonesia memiliki kesamaan, baik pemain Indonesia dan juga pemain Irak masih butuh adaptasi dengan taktik pelatih. Namun ada yang menjadi perhatian saya, yang mana pemain Irak sering melakukan early cross untuk menciptakan gol, dan itu berbahaya. Dan untuk Arab Saudi, attackingnya kurang lebih mirip dengan Irak, tidak mirip dengan Indonesia. Hanya pendekatannya saja yang mungkin mirip dengan Irak dan juga Indonesia, yang mana baik Arab Saudi, Indonesia dan juga Irak lebih mengedepankan penguasaan bola. Namun untuk tingkat kemiripan, attacking Arab Saudi lebih mirip ke Irak, bukan Indonesia, karena di beberapa pertandingan Arab Saudi juga sering melakukan long pass, third man run, dan juga overload and run behind. Dan pemain Arab Saudi juga sesekali menggunakan taktik false nine, sama seperti yang dilakukan oleh Irak. Jadi ketiga tim ini memiliki pendekatan yang sama, namun dengan pola serangan yang berbeda-beda, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi pertandingan antara tiga tim ini mungkin akan sangat menarik untuk disaksikan, karena ketiga tim ini mengedepankan superiority ball possession. Jadi kemungkinan besar pertarungan di lini tengah akan sangat intens. Dari ketiga tim ini, saya bisa mengatakan Arab Saudi lah yang paling berpengalaman masuk ke Piala Dunia. Sementara Irak juga memiliki pengalaman yang cukup baik, khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia bisa dikatakan anak baru di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, baik di round 3 atau round 4. Dan karena sudah melihat taktik ketiga tim ini dan juga pattern serangan mereka, maka saya bisa menyimpulkan bahwa presentase Arab Saudi kemungkinan yang paling besar adalah 50%, diikuti oleh Irak 30% dan Indonesia 20%. Jadi Arab Saudi memiliki peluang langsung lolos ke Piala Dunia yang sangat besar. Selain itu, Arab Saudi juga diunggulkan karena mereka menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Tapi itu hanya prediksi saya. Prediksi bisa saja meleset, karena bagaimanapun di pertemuan terakhir Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor yang cukup telak 2-0. Jadi kita lihat saja siapa yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, Arab Saudi, Irak atau Indonesia nih.